Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Toyota S2 Engine. Toyota S2 Engine merupakan pengembangan lebih advance daripada motor bensin dua langkah, yang mana arti dari Toyota S2 Engine ini adalah Toyota Supercharged Two-Stroke Petrol Engine. Tujuan dari pengembangan Toyota S2 Engine ini yang pertama adalah untuk menghasilkan daya yang lebih lembut, sedangkan yang kedua adalah untuk menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada RPM yang relatif rendah. Nah, Toyota S2 Engine ini banyak mengambil fitur daripada motor bensin 4 langkah. Di antaranya adalah mekanisme katup, supercharger, dan lain sebagainya. Nah, cara kerja daripada Toyota S2 Engine ini, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu komponen yang utama daripada Toyota S2 Engine ini. Yang pertama adalah supercharger. Sesuai namanya, Toyota S2 Engine ini tentu saja memiliki supercharger. Yang mana supercharger yang digunakan di sini adalah supercharger tipe root atau yang biasa disebut dengan blower. Dan beralih ke atas, ini Toyota S2 Engine memiliki katup masuk, 2 katup masuk untuk 1 silinder. Dan juga 2 katup buang untuk 1 silinder, yang mana kita kenal sebagai double overhead camshaft. Nah, di bagian sistem pengapian, Toyota S2 Engine ini sudah menggunakan 1 ignition coil untuk 1 busi. Dan di bagian sistem bahan bakar, Toyota S2 Engine sudah menggunakan direct fuel injection system, yang artinya bahan bakar bensin yang langsung diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dan di bagian bawah juga untuk sistem pelumasan, Toyota S2 Engine ini sudah menggunakan oil jet yang berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan pelumas atau oli engine ke bagian piston skirt. Cara kerjanya, kita tahu bahwa supercharger berfungsi untuk meningkatkan intensitas udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, pada Toyota S2 Engine juga supercharger berfungsi demikian. Tetapi supercharger di sini lebih berperan kepada untuk menghasilkan positive scavenging, atau dalam bahasa Indonesianya adalah biasa disebut dengan pembilasan positif. Jadi pada saat poros cam atau camshaft dari katup masuk menekan katup masuk, ini gambarnya yang saya maksud adalah pada saat katup masuk, kedua katup masuk sedang membuka karena camshaft sedang menekan katup di sini. Nah, maka pada saat piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, saat bersamaan intake valve atau katup masuk juga terbuka, supercharger terus berputar. Ini memungkinkan udara masuk ke dalam ruang bakar karena pergerakan piston untuk merubah volume di bagian atas. Nah, dengan adanya supercharging juga volume, maksud saya intensitas udara di sini akan lebih banyak. Dan saat piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, pada saat itu direct fuel injection system pada injektornya itu menginjeksikan bahan bakar agar menjadi kabut atau bercampur dengan udara yang telah dihisap oleh piston dan didorong oleh supercharger. Setelah piston mencapai titik mati bawah, pada saat itu yang idealnya, maksud saya yang teoretisnya, intake valve segera menutup dan selanjutnya piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas untuk mengkompresikan campuran bahan bakar dan juga udara seperti biasanya pada motor bensin 2 langkah maupun 4 langkah. Dan sebelum mencapai titik mati atas beberapa derajat, busi memercikan bunga apinya untuk membakar campuran
bahan bakar dan udara. Dan pada saat itu juga langkah usaha terjadi atau pembakaran terjadi dan menekan piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Dan beberapa derajat sebelum mencapai titik mati bawah, katup buang atau exhaust valve, kedua exhaust valve terbuka, dan dengan dibantu atau dengan berputarnya supercharger, udara bersih mengembus ke dalam ruang bakar untuk mendorong gas hasil pembakaran yang telah terbakar. Dan itulah proses scavenging atau pembilasan pada Toyota S2 engine. Setelah itu, karena supercharger mendorong campuran bahan bakar dan udara yang telah terbakar, dalam Toyota S2 engine ini piston tidak perlu bergerak lagi ke atas untuk hanya menekan atau mendorong gas buang keluar. Pada saat ini piston yang bergerak dari titik mati atas, titik mati bawah menuju ke titik mati atas kembali. Proses atau langkah yang pertama terulang kembali, yaitu pada saat udara bersih masuk karena sudah terdorongnya udara campuran bahan bakar dan udara yang kotor keluar, campuran baru masuk, dan juga direct fuel injection system melakukan kerjanya untuk menginjeksikan bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Dan siklus ini terus berlanjut pada Toyota S2 engine ini. Dan itulah penjelasan mengenai cara kerja Toyota S2 engine. Baik, jika Anda memiliki pertanyaan maupun saran kepada video ini, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.